Bagaimana memiliki aset 50.000 euro dengan 114 US dollar? Welcome back di RF Channel on YouTube. Kita kembali lagi setiap hari Senin, kita berbicara hal yang lebih kompleks. Ya, salah satunya yang lebih kompleks ya disebut dengan transaksi derivatif. Dan setiap hari Senin video-video yang ada di RF Channel adalah persembahan dari Okta Investama Berjangka atau okta.id. Ingat, jangan salah dengan Okta yang lain, karena Okta Investama Berjangka adalah salah satu broker forex yang terdaftar dan diawasi Bapepti. Jadi memiliki lisensi resmi di Indonesia, bukan termasuk sebagai broker ilegal ataupun yang dalam pengawasan Satgas Waspada Investasi. Oleh karena itulah juga kenapa okta.id ada di RF Channel, karena RF Channel selalu memberikan edukasi yang relate kepada peraturan Indonesia, ataupun kalau kita mau belajar investasi di luar negeri ya kita belajar pada regulasi yang benar dan tepat. Oke, bagaimana memiliki aset 50.000 euro dengan modal 114 US dollar? Kayaknya keren banget ya kalau semua orang dipresentasikan seperti ini ya. Kamu mau punya 50.000 euro? Pasti jawabannya mau dong. Oke, 50.000 euro dengan cuma 1.000 dolar saja mungkin semua orang mau, ya kan? Tapi kalau sekarang 50.000 euro hanya dengan modal 114 dolar, apakah semua orang nggak mau? Saya rasa semua orang mau kalau dipresentasikan. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak semua orang melakukan? Toh ini adalah suatu kesempatan terbuka bagi semua orang. Nah, karena tidak mendapatkan penjelasan dan tidak tahu tempatnya dengan baik dan benar, sehingga malah justru melihat potensi bahayanya saja. Nah, kita akan bicara lebih jauh. Apakah terdengar sangat lebay? Tidak juga, sebenarnya tidak lebay. Inilah yang bisa kita lakukan dalam pasar derivatif. Jadi apa itu disebut dengan pasar derivatif? Pasar derivatif adalah turunan dari pasar primer. Apa itu pasar primer? Oke, begini. Anda tahu yang namanya membeli saham? Kalau saham mestinya lebih gampang untuk dibayangi. Oke, gini. Anda tahu yang namanya membeli emas? Tahu. Bagaimana cara membeli emas yang benar? Anda pergi ke toko emas. Itu adalah pasar primer. Kalau mau yang lebih primer lagi adalah Anda pergi ke pabrik emas. Tapi biasanya pabrik emas tidak melayani penjualan, tapi dia akan kasih ke distributor. Nah, kalau saham, Anda adalah pergi ke Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau Anda berbicara mengenai membeli pasar primer pada pasar perdagangan mata uang, maka Anda mungkin paling dekat pergi ke falas, tempat tukar money changer yang ada di mall, biasanya seperti itu. Nah, kalau transaksi derivatif itu adalah turunannya. Nah, turunannya apa? Kadang kita tidak menerima barang fisiknya secara langsung. Itulah yang disebut dengan pasar derivatif. Oke. Praktisnya begini. Mari kita lihat dulu harga tukar euro US dollar pada saat ini. Andaikan Anda itu punya US dollar, Anda mau tukar dengan euro, Anda pasti akan tanya dong, berapa sih kurs euro terhadap US dollar saat ini? Dan mungkin Anda akan buka, keluar adalah 1.14 United States dollar. Artinya adalah 1 euro setara 1,14 dolar Amerika. Oke, nah sekarang bayangkan dengan Anda membutuhkan 1.000 euro, Anda perlu siapkan uang 1.140 US dollar dong. Atau kalau Anda perlu 50.000 euro, maka Anda perlu menyiapkan 57.000 US dollar dong. Inilah konsep jual beli mata uang yang Anda lakukan ketika Anda pergi ke money changer. Jadi kalau Anda pergi ke money changer, saya mau tukar 50.000 euro, yaudah sini, kasih saya 57.000 US dollar. Oke, saya mau tukar dong 1.000 euro. Ya kamu kasih uangnya 1.140 US dollar. Nah, merasa euro akan menguat, maka Anda akan menukar US dollar Anda ke euro. Merasa euro akan melemah, maka akan menukarkan euro terhadap US dollar. Betul? Ya, itulah adalah prinsip Anda pergi ke falas. Dan apakah ada orang yang melakukan ini? Ada. Dulu saya punya rumah di Batu Tulis, yaitu di dekat Jakarta Pusat. Ya, jadi kalau zaman dulu itu, zaman Krismon itu, sebelum Krismon itu, saya sekolah sebelah daripada istana, ya, belakangan seberang-seberangan istana. Jadi tiap kali ada demo, saya udah libur duluan, karena sebelah rumah saya adalah sekolah, seberangannya adalah istana negara gitu ya. Nah, di dekat sana itu adalah ada pasar falas juga, itu Globe namanya ya, itu di dekat Krekot. Jadi saya tahu banget bahwa setiap hari ada orang yang berdagang mata uang untuk tujuan mencari spread harga antara pertukaran mata uang satu dengan yang lain. Jadi kalau zaman sebelum krisis moneter itu, yang menang jackpot banyak adalah yang memegang dolar. Kenapa? Begitu pegang dolar, switch ke rupiah bisa hampir 20.000 per 1 dolar.
Wow, itu banyak yang jadi orang kaya mendadak dengan megang dolar atau ngutangin orang dalam bentuk dolar. Yang diutangin nggak mampu bayar. Kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah suatu konvensional yang terjadi bukan hari ini tapi dalam jangka waktu yang lama. Dan bisa jadi juga ketika Anda mau pergi ke luar negeri, Anda akan menukarkan uang Anda menjadi satuan mata uang yang ada di negara tersebut. Betul? Oke, kita lanjut. Sekarang setelah andaikan Anda membeli 57.000 US dollar, Anda tukar dengan 50.000 euro, atau Anda beli euro lah ibaratnya dengan US dollar Anda, mari dibayangkan apa skenario terburuk yang akan Anda terima. Euro nilainya menjadi 0 US dollar. Maka euro Anda menjadi tidak ada nilainya. Kertas Anda jadi kewer-kewer doang tanpa ada nilai. Betul? Inilah kerugian terbesar kita dalam menyimpan 50.000 euro. Artinya Anda akan kehilangan dari 57.000 US dollar. Aduh sayang, kenapa saya tukerin ya? Betul? Oke. Apa mungkin? Pertanyaan, apakah mungkin euro bernilai 0 US dollar? Wah, nggak mungkin Pak. Oke, itu saya tidak akan jawab iya dan tidak. Tapi menurut saya segala sesuatu mungkin. Tapi kemungkinan terjadinya besar atau kecil. Oke, jadi mari kita bayangkan kerugian terbesar Anda menukarkan 57.000 US dollar Anda menjadi 50.000 euro adalah kalau 50.000 euro menjadi 0 US dollar. Oke, mungkin atau tidak selalu mungkin, tapi mungkin besar atau kecil kejadiannya. Nah, ketika Anda membuka platform perdagangan forex, Anda pasti pernah dengar perdagangan forex. Pasti Anda pernah dengar. Entah berita negatifnya, entah berita positifnya, tapi saya ingin memberitahukan manfaatnya. Oke, ketika Anda buka platform perdagangan forex, Anda bisa membeli 50.000 euro hanya dengan cukup membayar 114 US dollar. Karena ada sistem bernama leverage di sana. Di mana leverage yang saya contohkan adalah 1:500. Artinya adalah Anda cukup bayar 1/500-nya saja. Artinya adalah 57.000 yang harus Anda setor, Anda cukup bayar 1/500-nya. Kalau 57.000 dibagi 500, Anda akan keluar angkanya 114 US dollar. Jadi bagi Anda yang bertanya apakah leverage berbahaya, sampai di bagian ini, apakah Anda merasa menderita dengan 50.000 euro yang cukup dibayar dengan 114 US dollar? Kalau Anda pakai leverage 1/100, maka Anda perlu membayar 570 US dollar untuk 50.000 euro. Oke, sampai di sini semoga menjadi clear. Apakah menjadi berbahaya? Tidak. Lalu kenapa banyak orang yang ribut dengan leverage yang besar dan kecil? Saya juga nggak tahu. Berarti ada cara pemikiran yang salah. Betul? Mari kita lanjut. Loh, kenapa semua orang tidak membeli euro dengan sistem ini? Kalau caranya terbuka dengan seperti ini, bank melakukan. Dan semua institusi besar melakukan pada perdagangan forex seperti itu. Hari ini Anda pergi ke bank untuk minta disiapkan uang kertas nilai 100 juta, Anda harus menelepon sehari sebelumnya loh. Saya beberapa kali mau tarik uang ke 100 juta, bukan uang saya, dan juga bukan uang nyuri, tapi adalah lagi dititipin untuk cairkan. 100 juta, oh nggak bisa Pak, Bapak belum telepon. Loh, kenapa? Oh iya, kalau sekarang penarikan maksimum uang kertas 25 juta saja. 100 juta, nggak bisa. Jadi, pada hari ini kita sebenarnya sudah terbiasa untuk melakukan transaksi tanpa perlu memperlihatkan fisiknya. Transaksi dalam bentuk digital di mana fisik tidak dihadirkan pada hari ini adalah sebuah transaksi yang umum. Jadi kalau Anda merasa bahwa transaksi forex yang ada pada broker forex adalah suatu transaksi yang aneh, Anda mungkin salah zaman. Kalau hari ini sudah menjadi suatu hal yang common dan tidak menjadi suatu hal yang berbahaya. Oke, mari kita lanjut. Loh, bahayanya apa Ryan? Kalau tidak menjadi suatu berbahaya untuk tidak menghadirkan fisiknya. Bahayanya adalah penurunan atas euro terhadap US dollar harus Anda cover sendiri loh. Tadi yang diutangin adalah biaya membeli 57.000 US dollar untuk 57.000 US dollar untuk membeli 50.000 euro. Itu dibayarin 1/500-nya. Anda keluarkan uang 114 dolar saja. Betul? Tapi penurunan atas euro terhadap US dollar itu tidak di cover. Anda harus cover sendiri. Tapi bila nilai euro US dollar turun di bawah 1,14, platform akan bertanya apakah Anda masih memiliki jaminan mempertahankan kepemilikan 50.000 euro Anda. Karena apa? Karena yang dibayarin, yang ditalangin adalah 499/500 dari 57.000 US dollar yang ditalangin, bukan penurunan euro terhadap US dollarnya. Kalau bingung, ulang beberapa kali bagian video ini.
Oke, kenapa? Karena setiap 0,00001 penurunan nilai euro terhadap US dollar, Anda perlu membuktikan Anda punya dana jaminan sebesar $1. Oke, sampai di sini Anda cukup clear. Jadi di bagian ini Anda perlu tahu bahwa yang ditalangin 57 ribunya Anda cukup bayar $114. Tapi penurunan kurs selanjutnya euro terhadap US dollar Anda harus tanggung sendiri, di mana setiap menurunnya 0,00001 Anda mesti siapin uang $1. Ini bahayanya. Kenapa? Coba Anda lihat. Dalam 6 tahun terakhir kita berada di 113, 1.13, 1.14. Oke. Dengan 50.000 euro Anda perlu mempertahankan 50.000 euro. Di 24 hari yang lalu itu di 1.11210. Andaikan kembali ke harga itu, maka Anda perlu jaminan 1.273 US dollar. Karena turun ke harga tersebut. Dan kalau seperti turun ke harga 696 hari yang lalu, Anda perlu jaminan 3.763 dolar. Kalau seperti 1.869 hari yang lalu, atau dari 2016 pernah turun sampai level terendah 1.03632, maka Anda perlu jaminan 5.062 US dollar. Ini adalah jaminan agar Anda mempertahankan kepemilikan 50.000 euro terhadap US dollar yang Anda sedang perdagangkan. Jadi Anda as low as high as ya, bukan as low as, Anda perlu 5.062 US dollar dalam 6 tahun terakhir untuk mempertahankan posisi 50.000 euro Anda. Nah, lebih smart mana? Anda membeli 50.000 euro dengan modal 57.000 US dollar seperti Anda pergi ke valuta asing money changer, atau Anda membeli 50.000 euro dengan modal 114 US dollar ditambah 5.062 US dollar saja. Atau artinya Anda dengan bawa uang 10.000 US dollar pun Anda dalam 6 tahun terakhir ini masih gagah perkasa, punya kemampuan dengan senilai 50.000 euro. Lebih smart mana? Inilah yang pasar forex salah satunya fitur yang bisa Anda manfaatkan. Bisa membeli mata uang dengan nilai yang besar, dengan nilai yang relatif kecil, dengan modal yang lebih kecil. Dan apakah resikonya menjadi sangat lebay? Loh Pak, ada swap free, ada swap fee. Loh kan ada yang swap free. Swap itu adalah biaya inap setiap hari yang diperhitungkan. Andai kan ada perhitungan biaya inapnya pun Anda tidak akan merasa heboh kok. Anda tetap merasa ini untung. Jadi ya mungkin selama ini Anda mendapatkan pelajaran mengenai forex di tempat yang salah. Anda melihat adalah suatu hal yang berbahaya. Sama, saya juga mengenal instrumen forex dengan cara seperti itu. Lalu ketika saya bilang, oh janganlah, derivatif itu adalah keduanya setelah orang paham. Betul, Anda harus paham dulu. Kalau Anda tidak pernah menukarkan uang rupiah setidak-tidaknya jadi dolar Singapura atau dolar Amerika, Anda tiba-tiba pergi ke sini, Anda tiba-tiba loncat 2 level. Jadi kalau Anda belum terbiasa untuk menukarkan uang rupiah menjadi dolar fisik, ataupun dolar fisik menjadi euro atau mata uang yang lain, coba Anda lakukan dulu. Setelah itu Anda bisa coba di sini. Dengan apa? Platform perdagangan forex. Itu adalah yang ingin kita sampaikan pada video kali ini. Semoga video kali ini bisa memperbaiki mindset Anda terkait hal yang mungkin informasi yang salah mengenai trading forex dan juga platform perdagangan forex, dan mensimplifikasi cara Anda berpikir. Dan semoga bermanfaat. Silakan Anda ikuti pada video setiap hari Senin dan juga setiap hari Rabu ada live trading. Anda bisa tanya secara live juga kepada saya, dan video setiap hari Senin dan hari Rabu pada RF Channel dipersembahkan oleh Okta Investama Berjangka atau okta.id. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789.
Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.